Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Sebut Anies goblok karena dianggap salah data tanah. Apakah ditujukan kepada Jokowi juga? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, maaf. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diduga memaki Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Pada sebuah video yang tersebar di media sosial, Prabowo menyinggung soal pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai kepemilikan tanah dan menyebut sosok itu goblok. Hal itu pun langsung ditanggapi oleh asisten head coach tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Jazilul Fawait. Menurutnya, pertanyaan yang cerdas itu bukan pertanyaan yang goblok. Mungkin yang jawab yang nggak bisa menjawab. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu pun menekankan soal kepemilikan tanah yang disinggung Anies pernah disampaikan juga oleh Presiden Jokowi di saat berkontestasi di Pilpres 2019 silam. Jazilul juga menyindir makian itu apakah juga dimaksudkan ke Jokowi. Diketahui, Anies menyinggung Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar di Indonesia pada debat Pilpres 2024. Hal itu ironis karena lebih dari separuh prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Hal yang dibeberkan Anies itu rupanya berdasarkan data yang diungkapkan Presiden Jokowi pada debat kedua Capres Pilpres 2019. Jokowi dan Prabowo kala itu menjadi kontestan. Lebih lanjut, Jazilul mengatakan berbagai pertanyaan yang diajukan Anies cerdas dan normatif. Selain itu, dia yakin publik bisa menilai terhadap respon Prabowo tersebut. Seperti diketahui, sebuah video beredar di medsos yang memperlihatkan Prabowo menyebut disinggung dengan pertanyaan soal tanah. Meski tak merujuk kepada sosok yang menanyakan itu, tapi dalam debat ketiga Pilpres 2024, Anies lah yang menyinggung soal Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektar di Indonesia. Kata Prabowo, dia pinter atau goblok sih? Debat presiden bukan sekedar membaca visi misi. Dengan berdebat, rakyat bisa melihat kemampuan capres dan cawapres. Cara berpikirnya dengan cepat, menyampaikan dengan cerdas, lugas, dan tegas. Bila ditekan, dia tetap sabar dan bisa memendam amarah. Tapi tidak dengan Prabowo. Di dalam dan di luar debat pun, Prabowo tetap emosi dan memaki paslon lain. Dalam debat tersebut, Prabowo memang menjadi yang paling disorot karena tidak berhasil tampil prima, meskipun latar belakangnya terasa klop dengan tema. Prabowo gagal menguasai panggung, tidak mencerminkan sebagai seorang menhan yang mumpuni. Dalam beberapa momen Prabowo terlihat kesulitan dan tidak mampu menjabarkan apa yang seharusnya dengan mudah dijalankannya dalam kapasitasnya sebagai menhan. Bahkan ketika diminta untuk membahas terkait data Kemenhan, Prabowo malah menolaknya. Padahal, dua capres lainnya, terutama capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sudah menyampaikan tantangannya untuk memaparkan data kemenangan dipimpin Prabowo dalam debat tersebut. Ganjar mengajaknya untuk memperdebatkannya dalam ajang resmi itu. Alih-alih menerima, Prabowo justru terkesan defensif serta malah mengajak Ganjar untuk ketemuan di tempat lain dan kesempatan yang lain. Hal yang kemudian membuat publik bertanya-tanya sebenarnya apa yang disembunyikan Prabowo terkait data kementerian yang dipimpinnya itu, serta kenapa Prabowo tidak mau mengungkapkannya saat itu juga. Pilihan tindakan Prabowo itu mau tidak mau memberikan sentimen negatif tambahan bagi capres 3 kali tersebut. Prabowo menjadi semakin tidak memuaskan serta mempertegas ketidakpasannya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia yang baru.
Ditambah lagi dengan blundernya Prabowo yang memaki-maki Anies dengan kata-kata kasar dan tidak pantas diungkapkan oleh seorang calon pemimpin. Saya yakin kubu Prabowo saat ini sedang kalang kabut menyapu kepongahan Prabowo ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Orang-orang banyak yang mengapresiasi pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Mereka punya harapan bahwa pembangunan dan hukum itu bisa seiring sejalan. Bahwa striker dan kiper bisa saling bekerja sama. Pak Dul ahlinya ahli, ketemu Pak Ganjar. Ganjar disebut ahlinya ahli untuk memimpin negara. Rakyat siap mendukung? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Siapa ini? Dari yang ahlinya ahli. Siapa ini? Dari yang ahlinya ahli. Pandul. Pandul itu ya kayaknya second stage-nya lah. He is the real ahlinya ahli. And he is my president. Manusia ini manusia komplit. Jadi artinya dengan digabungan dengan Ganjar Pranowo ini semakin menyempurnakan sosok Ganjar Pranowo. Apalagi Mahfud MD mempunyai tipikal berani mengemukakan hal-hal yang sensitif. Artinya kehadiran Mahfud MD ini melengkapi dan menyempurnakan Ganjar Pranowo. Mahfud MD datang, Ganjar Pranowo yakin menang. Ini keyakinan saya. Dan saya mempunyai juga keyakinan seorang Mahfud MD itu akan menambah dukungan suara untuk Ganjar Pranowo khususnya di Jawa Timur. Maka dia pilih orang profesional untuk mendampingi Ganjar. Apalagi Mahfud MD itu memang kaya dengan pengalaman. Dia pernah di DPR, pernah jadi hakim, pernah jadi menteri. Paket lengkap lah. Kekayaan Mahfud MD di pengalaman inilah yang membuatnya dipilih jadi calon wakil presidennya Ganjar, bukan kaya secara materi. Dan Ganjar juga Mahfud juga nggak punya beban masa lalu yang memberatkan pundak mereka. Mereka berdua bersih, pengalaman, anti pada intoleran, religius. Jadi kurang apa lagi? Kita tentu sudah tahu dan familiar dengan sosok pria pelontos berjenggot putih yang dipanggil Pak Dul. Pria bernama asli Agung Sukoco ini memang memiliki banyak sekali perbendaharaan kata, terutama istilah-istilah bidang teknik, sains, dan internet. Sehingga wajar bila sebagian orang menjuluki pria asal Desa Munang, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun ini sebagai Profesor Pak Gundul. Tapi ada momen lucu ketika Pak Dul didatangi oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Ketika bertemu, Ganjar dan Pak Dul terlihat berbincang asyik layaknya teman lama. Kedekatan itulah yang diapresiasi oleh publik bahwa Ganjar memang dekat dengan rakyat. Terlihat Ganjar dan Pak Dul juga duduk dengan dikelilingi oleh masyarakat yang ingin menyapa mantan gubernur Jawa Tengah itu. Belakangan, Pak Dul memang sedang viral karena konten-konten yang dia buat membahas tentang politik, yang mana terus mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Pak Dul memang sudah menyatakan dukungan ke Ganjar. Menurutnya, hanya Ganjar yang dekat dengan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Bahkan di salah satu kontennya, Pak Dul sempat menghebohkan jagat maya karena ia menyatakan mencabut dukungan untuk capres Ganjar Pranowo. Pemilik julukan ahlinya ahli beralasan pencabutan dukungan untuk Ganjar Pranowo karena mengurus negara sangat berat. Mencabut dukungan dari Ganjar di sini bukanlah beralih dukungan mendukung ke capres lain, tapi Pak Dul justru mengalihkan dukungan ke pasangan Ganjar Mahfud, yaitu pasangan capres-cawapres nomor 3. Benar apa kata Pak Dul, Ganjar memang tidak akan mampu mengurus negara sendirian, maka dari itu harus didampingi oleh seorang wakil, yaitu Mahfud MD. Memang pasangan yang tepat sebagai pemimpin 2024 itu adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa tidak yang satunya? Karena tidak bisa kerja. Dilihat dari rekam jejak keduanya yang jauh dari keberhasilan dan justru gagal. Bahkan keduanya juga bermasalah karena sempat menjadi pasien KPK dan memiliki beban masa lalu yang belum beres. Kita tidak mau keluar dari mulut buaya masuk lagi ke mulut buaya lain, maka pilihannya yang pasti hanya Ganjar dan Mahfud. Keduanya punya rekam jejak yang tidak lagi diragukan dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi, hingga membuat program yang keberhasilannya bisa dilihat sendiri dari Jawa Tengah.
Di saat politik dinasti melenggang bebas dengan terindikasi adanya nepotisme, Ganjar dan Mahfud tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena keduanya memiliki hal utama untuk menghabisi barisan koruptor, siapapun mereka yang masih meneruskan budaya setor-menyetor, jual beli jabatan, menerapkan pemberian hadiah yang berpotensi gratifikasi, hukuman berat siap menanti.